Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran kedua. Ayo siapkan buku siswamu, buku tulis serta peralatan tulisnya. Selalu semangat belajar dari rumah. Silahkan bagi yang belum subscribe dulu ya. Nyalakan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan informasi terbaru video pembelajaran yang akan kalian laksanakan di kelas 6. Oke, mari kita mulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menyanyikan lagu sesuai interval nada, menjelaskan interval nada dari sebuah lagu, menuliskan interval nada dari sebuah lagu, menjelaskan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan, serta menyebutkan kata kunci dan perkiraan informasi bacaan. Anak-anak, perhatikan gambar pada layarmu. Di situ terlihat anggota keluarga sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Nah, kalian juga harus seperti itu ya, rajin membersihkan lingkungan rumah bersama anggota keluarga yang lainnya. Nah, jangan lupa ketika kalian bersih-bersih rumah, ketika akan membuang sampah, pilahlah sampah sesuai dengan jenisnya. Simak bacaan berikut. Teks bacaan ini juga ada di buku siswamu ya, di buku siswa tema 6. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati, tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan. Akhir, pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang
dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Anak-anak, tadi kalian sudah mengetahui judul teksnya adalah Kampung Rawajati. Kata kunci pada judul hanya satu saja berarti ya, Kampung Rawajati. Perkiraan informasi berdasarkan kata kunci, kondisi lingkungan Kampung Rawajati. Anak-anak, tadi kalian sudah mengetahui kegiatan warga Kampung Rawajati dalam menjaga lingkungan. Nah, kalian ketika sedang melaksanakan bersih-bersih lingkungan, bisa juga loh sambil bernyanyi. Nah, ayo kita menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan karya Kak Uli Hari Rusadi. Perhatikan baik-baik ya. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Bagaimana lagunya? Asik kan? Kalian bisa bernyanyi sambil bersih-bersih lingkungan rumah ya. Nah anak-anak, kita akan mengingat kembali tentang interval nada pada lagu. Pada semester sebelumnya, kita pernah belajar interval nada pada lagu. Interval merupakan jarak antara nada satu dengan nada yang lain. Interval nada juga bisa disebut dengan selang nada. Misalnya, interval nada pada tangga diatonis mayor adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, kita lihat. Dari do ke re itu 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke sol 1, sol ke la 1, la ke si 1, dan si ke do tinggi setengah. Nanti kita akan mempelajari interval nada pada lagu pada pertemuan yang akan datang secara lebih terinci ya. Oke, jadi kalian harus paham dulu
interval nada pada tangga diatonis mayor yaitu 1 1/2, 1 1 1/2. Anak-anak perhatikan gambar. Di situ ada anggota keluarga, ada ayah, ibu, dan 2 orang anak. Apakah ada perbedaannya? Ya, tentu saja ada perbedaannya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Seluruh makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Sementara itu, perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan fungsi tubuh dan tingkah laku. Pertumbuhan dan perkembangan biasanya berjalan beriringan. Sebagai makhluk hidup, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Adapun tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa bayi. Masa ini bermula dari saat manusia lahir hingga berusia 2 tahun. Pada masa ini, pada masa bayi, masih sangat bergantung pada orang tua, khususnya ibu, karena mereka membutuhkan ASI sebagai sumber makanan. Pada masa bayi, manusia belum bisa berjalan dan berbicara. Masa yang kedua adalah masa balita. Ini terletak pada usia 2 hingga 4 tahun. Pada masa balita, manusia sudah mulai bisa berjalan dan berbicara. Manusia juga mulai bisa melakukan aktivitas lain seperti berlari dan melompat. Masa yang ketiga adalah masa anak-anak. Masa anak-anak dilalui manusia dari usia mulai umur 5 hingga 11 tahun. Pada masa anak-anak, manusia sudah lancar berjalan dan berlari. Manusia juga sudah mulai lancar berbicara. Beberapa aktivitas lain juga sudah mulai dilakukan secara mandiri. Yang keempat adalah masa remaja. Masa remaja dilalui manusia dari usia 11 hingga 21 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke dewasa. Pada tahap ini, manusia mengalami masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada fisik dan pematangan organ reproduksi. Masa selanjutnya adalah masa dewasa. Masa ini dimulai dari usia 21 hingga 50 tahun. Manusia dewasa dianggap dapat berpikir secara matang. Selain itu, manusia dewasa sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Biasanya manusia dewasa juga sudah berkeluarga dan memiliki keturunan. Masa yang terakhir adalah masa lansia, merupakan singkatan dari lanjut usia. Masa lansia dilakukan manusia saat berusia di atas 50 tahun. Pada masa lansia, manusia mulai mengalami penurunan kemampuan dan fungsi fisik. Manusia juga mulai mengurangi aktivitasnya. Nah, anak-anak, yang akan kita pelajari lebih dalam adalah masa pubertas. Masa pubertas adalah salah satu tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia pada masa remaja. Pada masa remaja, manusia akan mengalami masa pubertas. Masa pubertas adalah masa manusia mengalami perkembangan organ reproduksi. Masa pubertas antara laki-laki dan perempuan terjadi pada rentang usia berbeda. Perkembangan organ reproduksi laki-laki dan perempuan juga berbeda. Nah, apa sih perbedaannya antara pubertas laki-laki dan perempuan? Pada anak laki-laki biasanya terjadi pada usia 12 hingga 16 tahun. Sudah bisa menghasilkan hormon testosteron dan mengalami mimpi basah. Sedangkan pada anak perempuan, masa pubertas biasanya terjadi pada usia 10 hingga 16 tahun. Tetapi ada juga yang sudah mulai umur 9 tahun. Menghasilkan hormon estrogen dan sudah mengalami menstruasi. Ciri utama masa pubertas adalah berfungsinya organ reproduksi. Masa pubertas pada perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah dari kelamin perempuan.
Menstruasi disebabkan oleh peluruhan dinding rahim karena tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Sementara itu, masa pubertas pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basah adalah keluarnya sel sperma dari alat kelamin laki-laki. Mimpi basah terjadi karena testis sebagai organ penghasil sperma telah penuh. Testis dapat penuh karena menghasilkan jutaan sperma tiap hari. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kalian sudah belajar menemukan informasi penting dari kata kunci pada judul, belajar interval nada, dan belajar tentang masa pubertas pada remaja. Semoga kalian akan mendapatkan manfaat dari pelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini. Selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.